Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para hadirin hadirat, Ibu, Bapak yang saya hormati, pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, atas bimbingan hidayah dan taufiknya, dan atas pemeliharaannya terhadap kita, sehingga kita tetap istiqomah berada di atas jalan hidayah yang telah dibentangkan oleh Allah kepada kita semua. Mudah-mudahan keistiqomahan di atas jalan hidayah ini tetap terjaga dan terpelihara hingga akhir hayat kita nanti. Para hadirin hadirat, pagi ini tema kita masih melanjutkan tentang karunia Allah untuk umat Nabi Muhammad. Pada bagian-bagian yang lalu sudah kita menjelaskan bagaimana karunia Allah yang dilimpahkan kepada umat mutaakhirin ini, yang umurnya pendek-pendek, sehingga amal kebaikan dan pahalanya dapat mengejar, bahkan melampaui umat terdahulu yang umurnya panjang-panjang. Dan di hari kiamat nanti Allah mempersilahkan umat mutaakhirin ini untuk memasuki surga lebih dahulu bersama Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, amalan-amalan yang Allah berikan kepada umat ini, yang kelihatannya sederhana, tapi Allah memberikan limpahan kebaikan dan pahala yang luar biasa. Yang berikutnya adalah khutuwatul mu'min, darajatun wa kafarat. Artinya, langkah kaki orang mukmin mengangkat derajat dan menghapus dosa. Yang dimaksud langkah kaki di sini para jemaah adalah langkah kaki menuju masjid. Datang ke masjid tujuannya cuma satu, untuk melaksanakan sholat berjamaah. Insya Allah kita sudah sering mendengar hadis ini sekira. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah alaihissalam pernah bersabda begini: Sholatur rajuli fi jama'atin tazidu ala sholatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa isyrina darajah. Artinya, sholat seseorang yang melakukan sholat berjamaah di masjid lebih baik 20 derajat. Di hadis lain 25. Di hadis lain 27 derajat. Dibandingkan dengan sholatnya bisukihi, di pasarnya tempat ia bekerja, wa baitihi, di rumahnya tempat ia tinggal, di kantornya tempat ia bekerja, dan dimanapun ia melaksanakan sholat sendiri. Wadhalika anna ahadakum idza tawaddo'a. Yang demikian itu adalah manakala seseorang di antara mereka berwudu.
Fa'ahsanal wudu'a. Lalu ia memperindah, memperbagus, dan menyempurnakan wudunya. Di wudunya benar-benar dijaga, dipelihara kesempurnaannya. Tidak asal basah anggota wudunya. Ada istilah dulu itu, wudunya seperti capung cebok, katanya para jemaah ya. Cuman begitu-begitu saja di atas air, tidak disempurnakan. Tsumma atal masjida la yanhazuhu illa sholata la yuridu illa sholat. Setelah ia wudu di rumahnya itu, jadi ke masjid itu wudunya di rumah, bukan di masjid. Kalau zaman dulu orang wudu itu di masjid ya, karena di depan masjid disiapkan kolam gitu. Sekarang sudah tidak ada kolamnya, tapi yang ada keran gitu. Ya. Dari rumah sarungnya diselendangkan, pakai celana pendek, wudunya di masjid. Nah mungkin belum tersampaikan atau belum diamalkan. Yang diperintahkan itu berwudu fi baitihi, di rumahnya, lalu pergi ke masjid. Tidak ada tujuan lain datangnya ke masjid kecuali hanya untuk sholat berjamaah. Tidak ada tujuan lain kecuali itu. Lam yahut khutwatan illa rufi'an lahu biha darajah. Tidaklah ia melangkahkan kakinya, melainkan dengan langkahnya itu diangkat derajatnya bagi dia, wa khutta anhu biha khati'atan, dan dihapus darinya satu kesalahan. Jadi dua keuntungan yang didapat oleh seorang muslim yang datang ke masjid tujuannya hanya untuk sholat. Setiap langkah kaki yang satu meningkatkan derajat di sisi Allah, dan langkah kaki yang satu lagi menghapus dosa dan kesalahannya. Dan itu hanya untuk orang muslim, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi para hadirin kelebihannya apa? Fa'idha sholla, apabila ia sholat di masjid itu sesuai dengan tujuan utamanya, lam yazalil malaikatu tusolli alaihi, malaikat terus menerus mendoakan dia. Bayangkan, terus menerus mendoakan dia. Madama fi musallahu, selama dia tetap berada di tempat sholatnya itu. Apa doa malaikat untuk mereka? Kata malaikat, Allahumma sholli alaihi, ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan atasnya. Allahumma arhamhu, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepadanya. Wala yazalu ahadukum fi sholatin man tadarus sholat, dan seseorang dinilai, terus menerus dinilai dalam sholat selama ia duduk menunggu sholat. Itu luar biasa para jemaah. Jadi seberapa banyak kebahagiaan yang diraih oleh seorang yang datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Dari langkah kakinya saja sudah dihitung. Ketika berada di masjid menunggu sholat, dinilai sedang dalam sholat, dan malaikat terus mendoakan dia agar Allah melimpahkan kesejahteraan dan rahmat kepadanya. Para hadirin, apakah langkah kaki yang diayunkan itu hanya dikasih kebaikan waktu berangkatnya saja? Bagaimana dengan pulangnya dari masjid? Apakah dihitung juga? Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Begini kata Ubay, kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada minal masjid minhu. Dulu, kata Ubay bin Ka'ab, di masa Rasul itu,
ada seseorang yang tidak aku ketahui seorang pun yang jauh rumahnya dari masjid selain dia. Jadi si sahabat itu rumahnya paling jauh dari masjid. Masjid Nabawi maksudnya para jemaah. Wa kana tukhti'uhu sholatun gitu. Namun dia tidak pernah luput dari sholat berjamaah. Nggak pernah absen dari sholat berjamaah. Qala berkata, faqila lahu dikatakan kepadanya, aqultu lahu atau aku yang bilang padanya. Apa? Orang atau dia yang mengatakan kepada sahabat yang tidak disebut namanya itu kata Ubay. Lawish taroita himaron tarkabuhu fiddulumai piromdo, kata Ubay. Hei saudaraku, alangkah baiknya jika engkau membeli keledai untuk dikendarai ketika gelap dan ketika tanah dalam keadaan panas. Ketika gelap ya malam hari, isya dan subuh, ketika panas duhur dan asar. Bahkan maghrib saja masih panas di sana mah. Kenapa tidak beli kendaraan saja biar nyaman kamu datang ke masjidnya itu? Ya kayak kita sekarang, pakai sepeda, pakai motor, bahkan pakai roda 4. Kan gitu. Apa kata sahabat itu para jemaah? Dia bilang begini, ma yasurruni anna manzili ila janbil masjidi inni uridu ayyuk tabali mamsyaya ilal masjid wa raju'i idha roja'tu ila ahli. Dibilang, aku tidak senang jika rumahku dekat berdampingan dengan masjid. Aku ingin dicatat bagiku langkah kakiku menuju masjid dan langkah kakiku ketika pulang dari masjid menuju keluargaku. Begitu dia bilang. Enggak. Sebetulnya tidak harus beli kendaraan keledai untuk datang ke masjid. Gampang tinggal pindah saja bikin rumah dekat masjid, kira-kira begitu. Tapi aku nggak suka kalau rumahku dekat masjid. Sebelangkahnya sebentar, langkahnya sedikit. Yang aku ingin itu adalah jauh dari masjid, sehingga langkahku pergi dan pulang dihitung sebagai amalan soleh. Mendengar hal itu Rasulullah bersabda, qad jam'allahu laka dzalika kulluhu, kata Rasulullah, sungguh Allah telah mencatat bagimu seluruhnya. Jadi bukan hanya perginya saja, pulangnya juga dicatat. Makanya enak kalau pulangnya muter dulu gitu, biar jauh. Nambah langkahnya, nambah pahalanya, nambah juga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengomentari hadis ini dalam kitabnya Sahih Muslim. Kata beliau, fihi itsbatus thawabil khuta fir ruju' minas shalah kama yathbutu fid dhihab. Artinya, dalam hadis ini terdapat dalil bahwa langkah kaki ketika pulang dari salat akan diberikan ganjaran oleh Allah Ta'ala sebagaimana langkah kaki ketika pergi ke masjid. Beruntunglah mereka umat-umat Islam yang selalu hadir di masjid untuk sholat berjamaah setiap waktu sholat yang 5 waktu. Dari bab sholat saja, dari bab pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, kita sudah mendapatkan pahala dan kebaikan luar biasa yang dilimpahkan Allah Azza wa Jalla kepada kita. Ini berita. Jadi isinya ini berita, kabar gembira. Tapi maknanya adalah sebuah motivasi agar kita berusaha semaksimal mungkin untuk tetap rajin datang ke masjid seperti sahabat tadi. Dari sekian sahabat yang ada, paling jauh rumahnya tetapi tidak pernah absen datang ke masjid. Ada orang yang rumahnya dekat ke masjid tapi
sangat jauh bagi dia ke masjid itu sehingga nggak pernah nyampe gitu. Dan ada hadis yang mengatakan begini para jemaah, la sholata li jaril masjid, tidak ada sholat bagi orang yang jadi tetangga masjid. Artinya rumahnya berdampingan dengan masjid tetapi tidak datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Demikian para hadirin. Baik, berikutnya ini bukan amalan yang kelihatan gerak-geriknya, tetapi justru dari sini Allah Azza wa Jalla memberikan pahala yang sangat besar kepada yang bersangkutan, yaitu al-masaibu wasyadaidu darajatun wa kafarah. Darajatun wa kafaratun. Artinya musibah dan kesulitan dapat mengangkat derajat dan menghapus dosa. Musibah dan kesulitan yang dialami oleh siapapun dapat mengangkat derajat dan menghapus dosa dengan catatan dia ridho dengan takdir itu, takdir buruk itu, dan sabar dalam menghadapinya. Musibah sekecil apapun, kesulitan sekecil apapun, yang mungkin menurut kita itu hal yang sangat kecil, tapi jika dia ridho dan sabar, Allah akan kasih pahala. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, kata beliau, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adaw wala gommin hatta syaukah yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyah. Artinya, tidaklah seorang muslim itu ditimpa musibah, baik berupa rasa lelah, rasa letih dalam menjalani kehidupan ini, rasa sakit yang menimpa badan, rasa khawatir di dalam hati dan pikiran, rasa sedih dalam perasaan, gangguan atau gundah gulana dan gelisah, sampai pun duri yang melukai dirinya. Kalau ia ridho dan sabar dengan takdir itu, Allah akan mengampuni dosa-dosanya dengan musibah-musibah itu. Pada cuma capek, lemas badan, habis tenaga, lemah stamina, penuh kekhawatiran, bingung, was-was, cemas, gelisah, dan semuanya ia kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah akan hapus dosa-dosanya dengan semua itu. Karena memang kan bagian dari kehidupan itu, sering saya katakan kan di sini, Allah itu dengan ketetapan dan hikmah serta kebijaksanaannya menjadikan kehidupan manusia itu berada dalam dua dinamika yang terus bergulir, tidak pernah berhenti. Kehidupan kita itu ibarat roda pemutar kan gitu orang bilang. Kadang susah, kadang senang, kadang susah. Kadang bahagia, kadang sedih. Kadang sehat, kadang sakit. Kadang sukses, kadang gagal. Itu memang warna dari kehidupan. Dan ketika takdir-takdir yang buruk menimpa kita, sekecil apapun keburukan itu, kita ridho dan sabar menghadapinya, Allah Azza wa Jalla menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Makanya seringkali, atau bukan seringkali, ada doa. Di antara doa yang kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla untuk orang yang sedang sakit misalnya,
la ba'sa, tuhurun insya Allah, tidak apa-apa sakit. Mudah-mudahan Allah dengan sakitmu itu membersihkan dosa-dosa dan kesalahan kalian. Begitu. Hadis yang sama diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim para jemaah. Hanya sumbernya dari Aisyah radhiyallahu anha, salah seorang istri Rasulullah alaihi wassalam, bahwa sekecil apapun musibah, termasuk tertusuk duri atau ibu di rumah lagi ngiris sayur, ngiris bawang dan sebagainya, terkena irisan pisau atau jalan kesandung dan sebagainya, kita katakan innalillahi sebagai wujud ridho atas musibah itu. Allah hapus dosa dan kesalahannya setara dengan musibah yang dialaminya. Para hadirin, bahkan ada sebuah hadis yang sanad hadis ini adalah sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Abu Ya'la dan Al-Hakim. Ini luar biasa para jemaah. Ada seseorang yang derajatnya naik meninggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Tetapi derajat yang tinggi itu dia raih bukan karena amal solehnya, bukan karena ketaatannya, bukan pula karena semangatnya ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, bukan. Tapi karena musibah yang terus-menerus Allah berikan kepada dia, dan dia ridho serta sabar menghadapinya. Para hadirin, gini sabda Rasul alaihi wasallam, innar rajula la yakunu lahu indallahil manzilah. Sesungguhnya seseorang memiliki kedudukan di sisi Allah. Pama yablughu bi amalin, namun ibadahnya belum bisa mengangkat derajatnya dia yang tinggi itu di sisi Allah Ta'ala. Jadi amal solehnya, ketaatannya, ibadahnya tidak bisa mengangkat derajatnya yang tinggi di sisi Allah. Untuk itu fala yazalullahu yabtalihi bima yakrahu. Allah terus-menerus menguji orang itu dengan ujian-ujian berturut-turut dan beruntun. Bima yakrahu, yang tidak disukai. Ya, namanya ujian keburukan, tidak ada orang yang senang kan. Ujian keburukan itu tidak disukai. Tapi ia ridho dengan takdir buruk. Ia sabar menghadapinya, kata di sini, hatta yablughu iyyaha, ia sampai pada kedudukan tersebut. Jadi ternyata kedudukan tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla itu tidak dicapai, tidak hanya bisa dicapai dengan amal ketaatan saja, dengan ibadah yang sungguh-sungguh, dengan amal soleh yang banyak, dengan mudawamah di dalam menjalankan kebaikan. Tapi juga derajat yang tinggi itu dapat diraih oleh seseorang manakala ia ridho dengan musibah itu. Tapi tentu tidak boleh kita minta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, berikanlah musibah yang buruk kepadaku sebesar apapun, aku akan ridho dengan takdir. Itu tidak boleh. Itu mah sok-sokan gitu. Itu ada keangkuhan, ada kesombongan. Jangan-jangan ketika nanti musibah tiba, justru dia kalap kolep gitu para jemaah. Nah itu hati-hati. Jangan nunggu musibah. Tidak ada doa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya kepada kita agar kita dapat musibah. Tidak. Semua doa yang Allah ajarkan kepada kita, doa untuk kebaikan. Jangan berdoa minta sakit. Jangan doa minta susah. Jangan doa mendapat musibah. Jangan. Doanya yang baik-baik. Tapi ketika musibah datang, Allah menguji kita dengan kesulitan.
di situ harus tampil rasa ridho dan sabar menghadapinya. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Demikian para jemaah. Itu yang kedua, meningkatkan derajat kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Makanya menjadi penting ridho dengan takdir itu. Rasul pernah bertanya kepada para sahabat. Kata beliau, "Amu'minuna antum?" Apakah kalian ini orang-orang beriman? Itu para jemaah. Rasul bukan meragukan keimanan para sahabat, bukan. Sehingga para sahabat terkaget, kok Rasul nanya begitu gitu. Semuanya terdiam. Tidak ada yang jawab. Kata Umar, aku melihat roman wajah Rasul kurang senang karena rasa kecewa, karena tidak ada yang respon. Disitulah Umar merespon. Kata Umar, benar ya Rasulullah, nahnu mu'minun. Kami ini adalah orang-orang mukmin. Bahagia Rasulullah. Ada sahabat yang menjawab. Tapi Rasul kemudian bertanya lagi, kalau memang benar kalian orang-orang mukmin, atas biruna alal adha wa tashkuruna alal rakha. Kalau memang kalian orang mukmin, apakah kalian bisa bersabar ketika mendapat kesulitan dan kesusahan? Ketika kehidupan tertekan, bingung, susah, khawatir dan sebagainya, dan kalian bisa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla ketika Allah menguji kalian dengan kenikmatan. Kata Umar, nasbiru alal ada wa nashkuru ala Allah. Tentu ya Rasulullah, kami sabar ketika kesulitan menimpa kami, dan kami bersyukur ketika nikmat datang kepada kami. Maka Rasul bersabda, antumul mu'minuna wa rabbil Ka'bah. Kalau begitu, kalian memang benar orang-orang mukmin demi Rabb Allah Azza wa Jalla, pemilik Ka'bah ini. Jadi begitulah pentingnya iman kepada takdir dan menerima takdir itu. Makanya kan salah satu rukun iman yang 6 itu yang terakhir adalah iman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Salah satu yang saya bilang tadi itu, jalan kita hidup ini kan, kita ini hidup di atas takdir, berjalan di atas takdir, takdir baik dan takdir buruk. Mudah-mudahan sekarang ini kita semua berada di atas takdir yang baik. Dan ketika nanti menghadapi takdir yang buruk, ya kita bersabar. Termasuk mudah-mudahan bukan hanya kita, tapi bangsa dan negara kita ini sekarang berada di atas takdir yang baik, mudah-mudahan. Dan ke depan kita juga, bangsa dan negara ini ditakdirkan oleh Allah mendapat takdir yang baik pula. Caranya gimana? Teruskan sendiri itu Maya. Gitu. Iya. Sebentar lagi para jemaah, tentukan takdir bangsa ini oleh kita, supaya ke depan dengan takdir yang baik. Sebab memang harus ada ikhtiar dan usaha. Udahlah, diam aja, serahkan kepada Allah. Tidak harus ada ikhtiar yang maksimal, minimal berdoa. Doanya diaminkan gitu. Baik, yang berikutnya para jemaah, ini sesuatu yang juga sangat luar biasa yang Allah berikan kepada umat mutaakhirin ini, yaitu almar'u ma'a man ahabba. Artinya seseorang itu bersama orang yang dicintainya. Seseorang bersama orang yang dicintainya. Begini para jemaah, seorang mukmin manakala ia mencintai orang-orang solih,
para nabi, para siddiqin, para syuhada, para ulama, para waliullah, nanti di hari kiamat, karena kecintaannya terhadap mereka, Allah akan menyatukan dia dengan mereka. Sekedudukan dengan para solihin dan siddiqin, serta syuhada, juga bahkan para nabi. Tinggal di surga, satu klaster dengan mereka. Luar biasa kalau di surga bisa satu klaster dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada. Ini jaminan Allah Ta'ala. Dan caranya sangat sederhana. Cintai mereka dengan kecintaan yang sedalam-dalamnya. Di surat An-Nisa ayat 69 dengan tegas dinyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'illah war rasul. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Mereka itulah orang-orang yang akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang Allah anugerahi nikmat kepada mereka. Siapa orang-orang yang telah Allah anugerahi nikmat kepada mereka? Yang setiap sholat kita berdoa, di setiap rakaat ketika baca Al-Fatihah. Apa tuh doanya? Siratal ladzi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang telah Kau limpahkan pada mereka. Siapa? Di ayat ini, minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, wasiddiqin, orang-orang siddiqin, para pecinta kebenaran, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang solih. Jadi sederhana, taati Allah dan Rasul, di akhirat akan bersama para nabi, siddiqin, syuhada, dan solihin. Jadi ayat ini para ikhwatu iman dengan tegas menjelaskan bahwa umat Nabi Muhammad alaihissalam, kita ini akan dijamin masuk surga bersama beliau. Bersama beliau di surga. Nah, sebagai umatnya tentu kita ingin sekali, ya kan? Ingin sekali berada di surga bersama beliau. Satu klaster dengan beliau. Karena itu ayat tadi menjelaskan langkah-langkah yang harus kita tempuh agar bisa di surga bersama beliau. Apa langkahnya? Taati Allah dan Rasul. Pasti. Ini dipertegas dalam hadis Al-Bukhari. Rasul bersabda, kata Abu Hurairah, kullu ummati yadkhulunal jannah. Artinya, seluruh umatku akan masuk surga. Dijamin oleh Rasul seluruh umatnya akan masuk surga. Tapi ada illa man aba, kecuali orang yang enggan. Para hadirin, para sahabat mendengar sabda Rasul ini heran. Kok ada ya orang yang enggan masuk surga? Dan mereka bertanya, ya Rasulullah, waman aba, waman ya'ba, siapa orang yang enggan ke surga? Kok aneh gitu ada orang yang enggan ke surga? Kata Rasul, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku niscaya dia masuk surga. Wa man asani, dan siapa yang durhaka kepadaku, melawan kepadaku, faqad aba, sungguh dia tidak mau masuk surga, enggan ke surga. Jadi orang yang jauh dari tuntunan Rasul, orang yang suka meremehkan ajaran Rasul, apalagi orang yang ngaku Islam tapi memperolok-olok ajaran Rasul, bahkan memperolok orang-orang yang taat kepada Rasul, ini yang enggan masuk surga. Na'udzubillahi min dzalik. Di hadis Muslim juga diceritakan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, para hadirin. Rasul bersabda begini, inna ahlal jannati la yatara'auna ahlal ghurfi min fawqihim kama tara'auna al-kaukab
ad-durriya al-ghabira minal masyriq awil maghrib litapaduli ma bainahum. Sesungguhnya para penghuni surga, kata Rasul, benar-benar melihat penghuni kamar-kamar di atas mereka seperti kalian melihat bintang terang lewat dari ufuk timur atau ufuk barat, karena perbedaan keutamaan di antara mereka. Jadi begitu keadaannya di surga itu. Melihat ke atas, kamar-kamarnya begitu gemerlapan seperti kita melihat bintang-bintang yang lewat itu. Lalu ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah," kata para sahabat, "tilka manazilul anbiya la yablughuha ghairuhum." Rasul, kan itu semua kedudukan para nabi, surga yang tinggi yang tidak akan dicapai oleh siapapun selain para nabi. Oleh kata Rasul, bala, benar. Memang itu kedudukan para nabi, surganya surga yang tinggi. Tapi kata Rasul, catat nih, walladzi nafsi biyadihi, demi diriku yang berada di tangan kekuasaan Allah Azza wa Jalla, rijalun amanu billah wa saddaqal mursalin. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul, pun akan ada di tempat-tempat itu bersama para nabi. Luar biasa para jemaah. Ini gambarannya dari Allah Azza wa Jalla. Rasulnya membuat hati kita senang, girang, dan gembira, dan punya semangat yang kuat ingin mencapai itu. Bahkan taat pada Rasul dengan sederhana saja bisa ke surga dan bersama Nabi para jemaah. Bersama para siddiqin dan syuhada. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari sahabat Amr bin Murrah Al-Juhani. Dia cerita, ada seseorang sahabat datang pada Rasulullah SAW. Dan dia berkata, "Ya Rasulullah," dia bilang, "Ya Rasulullah, syahidtu alla ilaha, aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah. Wa annaka Rasulullah, aku pun bersaksi bahwa engkau ada utusan Allah. Wa sholaitul khamsa, aku sholat yang 5 waktu," kata dia. "Wa adaitu zakata mali, aku tunaikan zakat dari hartaku. Wa sumtu Ramadan, dan aku pun berpuasa di bulan Ramadan." Itu yang ia miliki. Bersyahadat, bersaksi bahwa tidak Tuhan kecuali Allah, Muhammad utusan Allah, sholat 5 waktu, zakat dan puasa. Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata ala hada," kata siapa yang meninggal dalam kondisi ini, kondisi yang 5 tadi, kana ma'an nabiyyin, dia nanti akan bersama para nabi, para siddiqin dan para syuhada yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Tapi ada catatan, kata Nabi, kata beliau, wa nasaba isba'ihi malam yu'aqqa walidahi, catatannya selama dia tidak durhaka pada orang tuanya. Di syahadatain, salat, zakat, saum bisa membuat kita di surga bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, dengan catatan malam yu'aqqa walidahi, selama dia tidak durhaka pada orang tua. Jadi dosa pada orang tua menghalangi seseorang masuk surga bersama para nabi. Demikian para hadirin. Seorang sahabat, kata Ibnu Mas'ud, bertanya pada Rasulullah SAW tentang seseorang yang mencintai satu kaum tapi tidak pernah bertemu dengan kaum itu. Misalnya kita nih, kita mencintai Rasulullah, kita mencintai para sahabat, kita mencintai para tabi'in, tabi'in, mencintai orang-orang solih dari kalangan para ulama, tak pernah bertemu dengan mereka. Di satu sisi tidak sejaman dengan mereka, di sisi lain tempatnya juga sangat jauh. Maka Rasul bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seseorang itu, kata Rasul, beserta orang yang dicintainya. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Apakah kita bertemu Rasulullah? Tidak. Berjumpa Abu Bakar? Tidak. Bersua dengan Umar? Tidak. Utsman, Ali, Abu Hurairah, Mu'adz bin Jabal, Ibnu Abbas, dan
sahabat-sahabat yang mulia? Tidak. Tapi kalau kita mencintai mereka dengan kecintaan yang sangat, kita akan bersama mereka. Para hadirin, kecintaan pada orang-orang solih, kecintaan pada orang-orang yang komitmennya kuat dalam agama, mendorong orang yang mencintainya itu untuk meneladani orang-orang yang dicintainya itu. Dia punya idola, maka biasanya manusia cenderung mengikuti dan menjiplak apa yang diperbuat oleh idolanya itu. Ini juga ada hadis dari Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas, ada seorang sahabat bertanya pada Rasulullah, dibilang, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat?" Gitu. Ya Rasulullah, mata sah Rasulullah, kapan kiamat terjadi? Para jemaah, Rasul balik bertanya, tidak menjelaskan, tidak tahu, ya kan? Kata Rasulullah, wa ma'adadtalaha, kau tanya tentang kapan kiamat, emang apa yang telah kau siapkan untuk menghadapi hari kiamat itu? Gitu kata Rasulullah. Apa jawab sahabat tadi? Qala la syai'a illa anni uhibbullaha wa rasulahu. Tidak ada yang lain Rasulullah yang kusiapkan untuk menghadapi hari kiamat selain aku mencintai Allah dan Rasulnya. Gitu kata sahabat tadi. Faqala Rasul bersabda, anta ma'a man ahbabta, engkau, kalau begitu kata Rasul, engkau di hari kiamat nanti, di surga nanti, akan disatukan bersama orang-orang yang engkau cintai. Qala Anas, kata Anas bin Malik begini, pama farihna bi syai'in farohana bi kulli nabi, tidak ada sesuatu yang menggembirakan kami melebihi kegembiraan kami ketika kami mendengar sabda Rasulullah SAW, yaitu anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang kau cintai di surga. Itu sesuatu yang sangat menggembirakan kami, kata Rasul. Kenapa? Kata Anas begini, fa ana uhibun nabi, aku mencintai Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, wa Abu Bakrin wa Umar, aku pun mencintai Abu Bakar dan Umar, wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum, dan aku sangat berharap agar aku bisa bersama mereka di surga karena kecintaanku kepada mereka. Nah, ini kalimat akhir dari Anas, wa in lam a'mal bimithli a'malihim, walaupun aku tidak melakukan amalan-amalan seperti bagaimana mereka beramal. Ya, amal kita tidak setara dengan Abu Bakar, tidak sama dengan Umar, tidak sama dengan sahabat-sahabat terkemuka. Tidak. Tapi karena kecintaan kita yang sangat dalam kepada mereka, sehingga kita berupaya semaksimal mungkin untuk mengikuti jejak mereka. Itulah yang membuat kita akan bersama-sama mereka di surga. Demikian para jemaah. Cinta ini dijelaskan. Apa namanya? Cintanya bukan cinta naluriah. Jadi cinta Allah, cinta Rasul, cinta sahabat-sahabatnya, cinta tabi'in, tabi'in dan orang-orang soleh serta para ulama, bukan cinta naluriah, bukan. Bukan cinta yang sifatnya fitrawi, bukan. Kalau kita cinta lawan jenis, itu naluriah. Cinta anak, cinta istri, cinta keluarga, cinta orang tua, cinta sahabat, cinta kerabat, cinta harta, itu cinta naluriah yang tidak perlu diikhtiarkan dan diusahakan. Pasti cenderung ke situ. Lihat antara lain di surat Ali Imran 14. Nah, cinta Rasul itu dan orang-orang soleh itu harus diikhtiarkan. Dan pondasi utama kecintaan itu adalah iman. Makanya dikatakan fahadal hadis waroda fil mahabbah al-imaniyah asyar'iyah. Begitu. Hadis ini menjelaskan tentang kecintaan yang didasarkan atas imaniyah syar'iyah. Itu landasannya. Allati amarallahu biha ibadahu, yang Allah perintahkan kepada hambanya tentang hal itu.
wa nadabum biha, dan Allah dorong umatnya untuk melakukan itu. Wahya min uril iman, cinta atas dasar iman syariah ini merupakan uril iman, ikatan iman yang sangat kuat. Bal min awthaqi uril iman wa alamatihi, bahkan merupakan ikatan iman yang paling hebat dan tanda-tanda keimanan. Itu yang menjadi landasan imannya. Ayyuhibbar rajulahu, seseorang mencintai saudaranya, la yuhibbu li dunia, dia cintanya bukan karena keduniaan, wala malin, bukan karena harta, wala jahin, bukan atas dasar kemuliaan, bukan. Menyenangi dia karena dia orang kaya, dia konglomerat, dia penguasa, sehingga harapannya mendapat cipratan-cipratan dan kemudahan-kemudahan urusan. Itu bukan cinta, itu namanya. Bukan. Innama yuhibbuhu lillah jalla jalaluh, sesungguhnya dia hanya mencintai semata-mata karena Allah yang maha mulia dan maha agung. Nah, cinta yang itu para jemaah yang bisa menyebabkan seseorang nanti di hari kiamat bersama orang-orang yang dicintainya itu. Kalau kecintaan atas dasar keduniaan, atas dasar kepentingan-kepentingan pribadi dan pragmatis, itu tidak akan membawa dia ke surga bersama mereka. Al-Quran mengatakan dengan tegas, al-akhilla yauma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqun, firman Allah. Orang-orang yang saling cinta mencintai di dunia atas dasar kepentingan-kepentingan pragmatis, di hari kiamat akan menjadi musuh antara satu dengan yang lainnya. Illal muttaqun, firman Allah, kecuali orang-orang yang bertakwa. Itu. Sekarang kan ada orang, ya, bukan ada, banyak banget, mencintai, membela, mendukung habis-habisan seseorang, walaupun orang itu bukan orang beriman dan bukan orang taat, tapi karena ada kepentingan duniawi dan pragmatisme di situ, di hari kiamat nanti satu dengan yang lain akan saling bermusuhan. Tapi cinta kita karena Allah Azza wa Jalla, dasarnya iman dan takwa, itu yang akan menyatukan kita di surga nanti. Maka jangan sembarangan mengarahkan cinta. Ini yang disebut cinta karena Allah Azza wa Jalla. Baik para jemaah, termasuk perkara yang dapat membawa kita bisa di surga bersama Rasul alaihi salam adalah amalan yang sederhana. Amalannya bukan amalan wajib, tapi amalan sunnah. Para hadirin, Abi Salamah menceritakan bahwa Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami itu seorang sahabat yang suka mengurusi, meladeni Rasulullah SAW. Keperluan beliau, air wudhunya, kemudian di malam hari itu siwaknya dan sebagainya. Telaten dia menyediakan segala keperluan Rasulullah SAW. Dan Rasul menghargai sahabat tersebut, khususnya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Kata Rasul kepada Ka'ab, hei Ka'ab, salni Ka'ab, mintalah kamu kepadaku sesuatu. Aku akan doakan dan akan penuhi, kata Rasul. Qultu, kata Ka'ab, as'aluka murafaqatakal jannah. Rasul, aku minta kepadamu agar aku bisa bersamamu di surga nanti, gitu. Jawab Rasul, apa gradalika, yang lain deh, mintanya selain itu apa? Kata Ka'ab, qultu huwa dzaka, tidak Rasul, cuma itu yang aku inginkan. Tuh, kalau Ka'ab itu minta harta kekayaan didoain Rasulullah pasti dikabulkan dah.
Tapi Ka'ab al-Aslami ternyata tidak menjadikan kesempatan itu untuk minta kepada Rasul sesuatu yang bersifat bendawi, duniawi. Tidak, Rasulullah, yang aku minta cuman itu saja. Apa? Aku ingin bersamamu di surga nanti. Kata Rasul, kalau memang itu yang kau mau, fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Kalau gitu kata Rasul, bantu aku, kata Nabi, untuk dirimu sendiri dengan memperbanyak sujud. Perbanyak sujud jika ingin masuk surga dan berada di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan hanya untuk Ka'ab, tapi untuk semua umat Nabi Muhammad. Yang dimaksud memperbanyak sujud itu perbanyak sholat sunnah, duhanya, tahajudnya, ya kan, tahiyatul masjidnya, rawatibnya, dan lain sebagainya. Terakhir para hadirin, kita singkatkan. As-sholatu fil masjid al-arba'ah. Sholat di 4 masjid yang ada di muka bumi ini akan mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa. Pertama, Masjidil Haram. Kedua, Masjid Nabawi. Ketiga, Masjidil Aqsa. Keempat, Masjid Quba. Kita sudah tahu semuanya bahwa sholat di Masjidil Haram itu, sekali sholat di sana sama dengan 100.000 kali sholat di tempat yang di masjid manapun di dunia selain Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsa. Itu. Jadi kalau di sini, kalau di Masjidil Haram 1 kali sholat duhur itu senilai dengan 100.000 kali di Masjid As-Salam, masjid kita ini. Ya. Kedua, sholat di Masjid Nabawi di Madinah setara dengan 1.000 kali sholat di masjid manapun di dunia, termasuk di Masjid As-Salam ini. Dan sholat di Masjidil Aqsa setara dengan 250 kali dengan sholat di masjid manapun di muka bumi ini. Makanya Rasul bersabda dalam hadisnya, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, kata Rasul. Tidak ada anjuran pergi bersusah payah untuk ziarah mencari berkah kecuali ketika masjid. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Hanya ketiga masjid itu kita dianjurkan berziarah mencari berkah, karena di situ ada keberkahan. Kalau Masjid Al-Jabar mah tidak. Rome ini orang pengen ke Masjid Al-Jabar. Boleh-boleh saja, penasaran ingin lihat seperti apa Masjid Al-Jabar. Cuma sholat subuh di Al-Jabar dengan di sini sama aja nilainya gitu. Cuma di sana rekreasi aja. Plusnya rekreasi di sana gitu para jemaah. Ya. Di masjid manapun di dunia kecuali di 3 masjid itu. Nah, satu lagi masjid yang ada di Madinah, yaitu Masjid Quba. Masjid yang pertama kali Rasul bangun menjelang hijrah ke Madinah. Di sebelum Rasul sampai ke Madinah, kan Rasul waktu hijrah itu singgah dulu di Quba. Dibangun Masjid Quba. Disitulah pertama kali Rasul melaksanakan sholat Jumat. Setelah itu Rasul melanjutkan perjalanannya ke Madinah, lalu bangun masjid di Madinah. Tapi para jemaah, setiap hari Sabtu, kata Ibnu Umar, setiap hari Sabtu Rasul sengaja datang ke Quba untuk sekedar sholat di Masjid Quba. Rutin, kadang jalan kaki, kata Ibnu Umar, kadang naik unta. Gitu. Emang kenapa dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan An-Nasai, dan dikatakan hadis ini hasan dari Sahal bin Hanif radhiyallahu anhu, berbunyi begini, Rasul bersabda, man tatahhara fi baitihi tsumma ata masjid Quba'in fa shalla fi sholatan
kana lahu ka ajri umrotin. Siapa yang bersuci di rumahnya, lalu mendatangi Masjid Quba, lantas ia melaksanakan sholat di dalamnya, maka pahalanya sama dengan pahala umroh. Kayaknya kalau kita umroh atau haji, pasti itu salah satu destinasi tempat ziarah jamaah haji dan umroh. Sholatlah di Masjid Quba itu, pahalanya senilai pahala umroh. Demikianlah para jemaah, di antara amalan-amalan yang Allah siapkan untuk kita semuanya, agar kita menjadi orang-orang yang bahagia di hari kiamat nanti, bersama Rasulullah alaihissalatu wassalam, berada di surga bersama beliau. Itu saja saya kira yang dapat kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.